etilen glikol atau zat EG disebut sebagai salah satu pemicu gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia termasuk NTT. Lalu apa itu zat etilen glikol atau zat EG? Simak penjelasan ahli farmakologi dan farmasi klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, UGM, Prof. Dr. Zulis Ikawati Ap. Dalam penjelasannya, Prof. Dr. Zulis Ikawati Ap mengatakan, zat etilen glikol atau zat EG bukan suatu bahan yang wajar ada pada obat-obatan. Hal itu lantaran zat ini bersifat toksik. Dikatakan Prof. Dr. Zulis Ikawati Ap, jika zat EG ini dijumpai sebagai cemaran dalam bahan baku. Disebutkan zat EG merupakan suatu senyawa yang bentuknya jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan memiliki rasa manis. Selain itu, zat EG secara sifat sangat larut dalam air dan alkohol. Kerap kali digunakan sebagai senyawa anti beku karena bisa menurunkan titik beku dari air. Menurut Prof. Dr. Zulis Ikawati Ap, senyawa ini juga seharusnya tidak ditemukan pada makanan, apalagi obat-obatan. Ia menegaskan, zat EG pada dasarnya tidak dapat bertahan lama di udara dan mudah rusak. Hanya butuh waktu 8-84 jam saja. Sedangkan pada air, EG bisa bercampur, rentang dengan waktu paruhnya 2-12 hari di permukaan dan 4-24 hari di tanah. Sedangkan zat etilen glikol akan larut melalui tanah ke air tanah, sehingga bisa menjadi polutan. Senyawa digunakan untuk mesin kemudian dibuang bisa menjadi polutan. Dosis EG yang mengancam nyawa bagi manusia sendiri, kata Prof. Dr. Zulis Ikawati Ap, lebih sensitif daripada hewan terhadap efek toksik akut zat EG dan DEG. Nah, jadi intinya bahan itu adalah golongan alkohol dan itu memang memiliki sifat sebagai pelarut. Tapi selama ini kita tidak boleh menggunakan atau etilen glikol dan dietilen glikol itu bukan bahan yang boleh digunakan untuk konsumsi ya, seperti makanan ataupun obat seperti itu. Hanya saja bisa dijumpai sebagai cemaran ya, sebagai impurities. Jadi ceritanya di dalam sirup obat itu kan nggak semuanya bisa larut dalam air ya, atau kadang sukar larut dalam air. Sehingga dia membutuhkan bahan tambahan berupa suatu pelarut begitu. Yang biasanya digunakan itu adalah propilen glikol dan glycerin. Itu yang boleh diberikan secara farmaseutik secara farmasi di industri farmasi itu bisa diberikan. Artinya cukup aman begitu, tentu dengan batas-batas tertentu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.